Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, karena Engkau Allah yang mengasihi, memperhatikan, dan juga senantiasa mencukupkan segala keperluan kami. Kami bersyukur hari ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hatimu supaya dapat kami dengar dan kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah bersama Kristus. Dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Pengalaman kehidupan dan kematian Kristus seharusnya menjadi teladan bagi kita orang percaya untuk mati terhadap dosa dan hidup dalam Kristus, hidup bagi kemuliaan Allah. Oleh karena itu hidup kita ini hidup untuk melayani Tuhan. Jadi yang pertama, mari kita mati bersama dengan Kristus. Mati terhadap keinginan dosa, tidak menuruti hawa nafsu dosa. Kita matikan kedagingan kita. Dan kita juga rela memikul salib, rela menderita. Karena melawan kuasa kegelapan, melawan keinginan daging, melawan perbuatan dosa, itu adalah perjuangan, itu adalah penderitaan, itu tidak mudah, itu adalah satu kesukaran. Tetapi kita harus mati bersama dengan Kristus, mati terhadap dosa, supaya hidup kita ini diubahkan, hidup kita ini menjadi hidup yang baru. Kemudian yang kedua, kita juga harus bangkit bersama dengan Kristus, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kehidupan yang lama, kehidupan dosa, bangkit dari kematian rohani. Karena kalau kita mati secara rohani, kita tidak memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan, terhadap kebenaran firman Tuhan. Yesus 2000 tahun yang lalu telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Ia membuktikan kemenangannya atas maut. Ia membuktikan bahwa ia telah mengalahkan maut. Dan kita juga harus bangkit bersama dengan Kristus. Jadi akhirnya yang ketiga, memang kita harus menang bersama dengan Kristus. Kita harus mengalahkan segala dosa dan juga segala manifestasi kuasa iblis dalam kehidupan kita. Kita harus hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kemenangan. Setiap pencobaan, setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap persoalan harus kita kalahkan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus mati, bangkit, dan hidup dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Akhirnya apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita? Matikanlah keinginan terhadap dosa, keinginan daging, itu harus kita matikan. Kemudian bangkitlah dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang sudah diubahkan. Karena Yesus telah menebus kita. Kalahkanlah semua godaan, pencobaan, dan juga tantangan-tantangan dari kuasa kegelapan. Yesus memberikan kuasa kemenangan kepada kita karena maut telah dikalahkan. Ia mati satu kali dan dia tidak akan mati lagi. Maut telah dikalahkan. Dia akan hidup untuk Allah. Demikian juga kita hidup untuk melayani Allah Bapa di dalam surga. Kita harus mematikan keinginan daging, bangkit dalam kebenaran, dan hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.
Bapa, kami sangat bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kami harus mati bersama dengan Kristus, mati terhadap dosa, mati terhadap keinginan daging. Kami harus mengalahkan keegoisan kami, hawa nafsu kami, dan kami bangkit dalam kehidupan yang baru. Kami bangkit bersama dengan Kristus. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kami percaya bersama dengan Kristus, kami akan mengalami kemenangan. Seperti halnya Engkau telah mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi, demikian juga kami. Kami bersyukur Engkau telah menyelamatkan hidup kami, sehingga kami memiliki pengharapan hidup kekal bersama dengan Allah Bapa di dalam sorga. Berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami kekuatan Tuhan, untuk hidup benar, untuk hidup kudus, hidup dalam kesucian, ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Mampukanlah kami dan topanglah kami Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Engkau telah bangkit dari maut, Engkau mengalahkan maut, dan juga memberikan kemenangan kepada kami. Setiap orang percaya yang berharap, setia, dan hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.